Jadi lebih santun ke orang tua. Iya. Karena udah belajar yang namanya akhlak Akhlak. gitu ya. Contohin kalau orang luar. Mah, bajuku mana? Tapi kalau misalnya orang muda, pripun? Bisa begini-gini. Tadi hostnya nanyain kita mulu nih guys ya. Tanyain balik kok. Tanyain balik. Iya boleh. Nah gini. Ya udah, perjalanannya kok bisa dari Aceh sampai jadi host di Salafiyah. Salafiyah. Itu panjang banget loh. Kalau diceritain ini podcastnya sampai part 55 sekian. nanti jadi Jadi hostnya Ayam. panjang. Ini gantian guys. Jangan. Saya yang capek ceritanya. Oke. Serius ini, mau tanya beneran enggak? Iya beneran. Apa pertanyaan itu tadi? Iya. Terus kok bisa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kembali lagi di As-Salafiyah Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu kita yang sangat-sangat Masya Allah, tabarakallah sekali. Di sini ada Mbak Alia Dea dan Mbak Ayuni Sabarika. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman kita. Hai guys. Semoga gak bosen ya lihat muka aku di Nganu Salafiyah terus. Kamu secara tidak langsung mengungkapkan kalau saya itu famous loh di As-Salafiyah gitu. Enggak. Si paling famous. Tapi ya mungkin kedepannya juga kita akan banyak-banyak ngundang Mbak Alia Dea. Kalau kalian suka sama Mbak Alia Dea, di komen aja. Besok Mbak Alia Dea lagi dong gitu. Tapi ini saya itu pernah dengar kalau Mbak Alia Dea itu dipanggilnya tuh hol gitu. Oh iya, bener. Alia Kol gitu. Iya. Gitu. Kenapa kayak gitu? Soalnya dulu pas aku kelas 10 ada seorang kakak kelas. Gak tahu tiba-tiba manggil Alia Kol. Loh Mbak, kenapa aku dipanggil Alia Kol? Soalnya kamu kayak Siska Kol. Apanya Mbak? Rekeningnya. Wah, sombong amat. Amin. Tapi padahal enggak guys, biasa aja. Siska Kol itu ya. Oh iya. Terus kalau Mbak Barika ini juga lebih unik lagi. Iya kan ya? Oh kan. Panggilannya Ayang. Rahasia. Waduh. Apakah karena kamu itu sangat penyayang dan ayangable? Bener. Penyayang banget. Tapi kalau misalkan pengen tahu kenapa dia bisa dipanggil Ayang, boleh dicek di video selanjutnya kita ya. Oh seperti itu. Tapi itu YouTube Premium ya guys. Bayar dulu. Gitu. Jadi mungkin ya boleh. Ini baru awal, bentar dulu. Belum ya. Belum. Tunggu dulu. Nah, ini Mbak Alia Dea, Mbak Alia Kol. Ya udah Mbak Alia Kol aja deh. Boleh. Nah, boleh. Mbak Alia Kol dari MA. Kalau Mbak Ayuni Sabarika dari SMK. Ini beda lagi guys. Sama kayak kemarin kan ya MA dan SMK. Sekarang juga MA dan SMK. Syar'i. Jadi seperti itulah. Dua-duanya mondoknya jangka waktunya beda ya? Beda. Ayang 6 tahun ya? Iya, kalau aku sendiri 6 tahun. Lama banget. Kalau Mbak Kol Aku baru 3 tahun. Belum 3 tahun. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Nah, dari tahun-tahun yang sudah kalian habiskan di pesantren. Tahun-tahun yang sudah kalian habiskan di pesantren nih. Kayak udah lama aja. Itu kalian kayak ngerasain nggak sih seberapa pentingnya kalian itu hidup di pesantren? Seberapa pentingnya kamu mondok gitu? Iya udah ngerasain. Kalau boleh di rating dari 100% ya 100%. Oh. Saking pentingnya. Penting banget gitu. Yang pertama itu pentingnya itu buat apa yang? Kita Akhlak yang akhlak. buat akhlak. Terus juga belajar agama. Belajar kayak batas-batasan Islam itu gimana sih? Ini gimana sih kayak batasan kita sama cowok atau sama kayak gitu. Ngomong sama cowoknya kenapa? Sama cowok. Iya kan itu agak Nah, gitu boleh. Terus. Terus apa lagi ya banyak. Dan itu nggak bakal sampai subuh nggak bakal berhenti, nggak bakal habis gitu ngomongin seberapa pentingnya mondok gitu. Kalau Mbak Ayang sendiri? Kalau aku sendiri Kurang lebih sama. iya sama kayak Mbak Alia kalau. Tapi alasan mondoknya itu murni kan? Murni aku sendiri yang pengen. Oh, murni Mbak Ayang sendiri yang pengen dan selama 6 tahun sudah bertahan itu keren banget loh. Kalau Mbak ini alasannya? Kalau aku ada, jadi aku ada sebuah janji sama
sama ibuku yang itu bener-bener antara hidup dan mati. Ini nggak bercanda, antara hidup dan mati beneran. Kalau mau tahu cek di video selanjutnya. Cek di video selanjutnya. Emang yakin diundang lagi? Enggak. Oh enggak. Oh, tim kreatif dia ngode ya. Ditandain ya makanya dia biar diundang lagi di podcast yang selanjutnya. Jadi kalau semisal ada yang kepo sama kenapa nih alasannya Mbak Alia dia mondok gitu, mungkin ya bisa lah kalian komen, adain dong khusus Mbak Alia dia. Boleh. Kok di sini jadi isinya promosi Alia dia terus? Enggak, jangan. Kita lanjut ke laptop. Oh, kita lanjut ke laptop gitu ya. Oke lah. Terus itu kan pentingnya mondok menurut kalian tuh karena kayak gitu. Terus apakah kalian berdua ya itu bakalan berpemikiran kayak gitu terus sampai ke depannya? Kayak kan ini ketika kalian udah kelas 12 nih. Kalau orang bilang itu ya habis masa SMA itu udah ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalian ya otomatis kan udah selesai mondoknya di Salafiyah. Ya. Tergantung nih kalau kalian mau lanjut mondok apa kuliah atau kerja atau yang lainnya gitu. Terus dari kalian sendiri ini mau lanjut apa? Siapa dulu nih? Nisa dulu deh. Oh boleh. Kok jadi Nisa sih? Tadi Ayang. Ya udah Ayang. Ini saya sekali. Boleh. Ya. Kalau aku sendiri itu emang dari dulu udah ngerencanain besok mondok dari SMP sampai SMA aja. Nanti setelah lulus tuh aku pengen langsung kuliah. Jadi kalau kayak ngaji gitu bisa di rumah atau kayak nyari guru lain kayak gitu. Jadi udah punya bekal sendiri ya gitu dalam planningnya yang 6 tahun itu. Yang apa? 6 tahun. Oh 6 tahun gitu. Oh kayak gitu. Terus kalau Mbak Alia kalau aku sendiri sih ya namanya 3 tahun ya. Aku sendiri tuh bukan nyesel sih. Kalau misalkan boleh ngulang lagi nih, pengennya dari SD. Dari SD guys, karena emang sepenting itu ya. Kayak aku ngeliat temenku sama aku aja udah beda. Padahal kita sama-sama mondok, tapi dia tuh lebih lama mondoknya 6 tahun juga. Itu kayak ngomong sama orang tua aja. Iya. Ini juga kalian berdua udah kelihatan bedanya loh. Iya. Mbak Berika udah 6 tahun mondok tuh suaranya tuh santun gitu. Masya Allah. Jadi aku nggak santun gitu. Iya, di bawahnya dikit. Gitulah. Boleh. Gitu. Jadi kelihatan banget ya. Iya, kelihatan banget. Juga kalau kita lihat di luar itu perbedaan orang yang mondok sama yang enggak tuh juga kelihatan banget ya. Itu dari cara ngomongnya aja udah. Belum itu baru cara ngomong, belum caranya dia akhlaknya ke orang lain, berpakaian. Itu ya udah adabnya. Kelihatan banget ya pastinya ya. Contohin kalau orang luar. Mah, bajuku mana? Tapi kalau misalnya orang muda pripun buat sama gini-gini. Sama gini-gini. Oh, jadi itu lebih santun ke orang tua. Karena udah belajar yang namanya akhlak. Gitu ya. Soalnya memang pendidikan akhlak, pembelajaran, pembentukan karakter yang terbaik itu ya ketika di pondok. Gitu. Dan itu tuh hal yang sulit didapat ketika kita belajar di luar pondok. Ya benar banget. Gitu. Tapi karena apa ya, gimana? Hostnya dulu aja dulu. Oh iya, gitu dong. Kamu tuh nggak salah. Dari tadi Mbak Ayang cuma ketawa-ketawa doang. Tapi nggak. Oke, serius. Serius. Tapi Mbak Ayang kayak alasannya Mbak Ayang itu untuk kenapa bener-bener mau kuliah aja gitu. Apakah karena sudah cukup dengan 6 tahun tadi atau karena gimana? Sebenarnya masih kayak pengen mondok lagi sih, tapi gimana ya, aku ya apa sih, teguh pendirian ya. Iya, tetap pengen langsung kuliah gitu. Jadi kalau ngaji nanti bisa di jam-jam waktu luar kuliah, jam kuliah. Jadi emang dari awalnya juga udah berencananya emang rencana planning awal dari SMP sampai SMA-nya mondok, nanti setelah itu baru benar-benar fokus ke dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi kayak. Berarti biar kuliahnya lebih fokus gitu ya. Iya. Oh, iya benar sih. Jadi meskipun kalau semisal nanti kedepannya nggak mondok, ya semoga ya kita doakan sama-sama. Amin. Semoga belum berdoa. Maaf ya. Semoga
Semoga ya apa yang didapat sama Mbak Ayang di pondok itu nggak akan dilupain ketika Mbak Ayang udah fokus di kuliah. Ya, Mbak Alia kalau juga. Amin. Gitu. Amin. Mbak Alia kalau rencananya mondok sampai kapan? Insya Allah sampai dapat suami. Sampai dapat suami lama. Tandain guys. Tandain ya. Sampai dapat suami. Soalnya aku juga ngerasa aku tuh belum jadi orang gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalkan masuk pondok itu jadi orang gitu. Maksudnya jadi orang itu kayak karakter kita yang benar-benar bisa jadi suami orang. Suami. Suami istri. Aduh, Bahaya ini. ngomong itu sampai dapat suami. Bentar, ini tuh podcastnya tuh temanya tuh rada berat loh. Oh iya. Kenapa sih nggak ketawa? Kamu yang serius. Gitu. Tapi ini beneran loh guys. Karena emang sepenting itu ya. Ya. Jadi benar-benar ingin menerapkan. Jadi saya tahu nih maksudnya Mbak Aliada ini kenapa kok pengen mondoknya sampai dapat suami itu biar apapun itu pola hidupnya ketika di pondok itu bisa diterapkan jadi kebiasaan. Tahu kan saya? Ya tahu, soalnya udah Udah kebisa. gitu ya. Oke, kayak gitu. Oke, seperti itu. Seperti itu. Jadinya ketika Mbak bentar. Ini juga ini ada yang kurang sebenarnya di sini. Biasanya di sini tuh ada air minumnya. Tapi ketika ada air minumnya itu nggak pernah diminum. Air minum. Boleh diambil. Enggak bercanda doang. Gitu. Tapi ketika disediain air minum nggak pernah diminum. Oh gitu. Tapi ketika nggak ada tuh saya haus. Jadi sekarang butuh ya. Oke. Sekarang belum. Oke. Jadi ini saya mau itu mau. Jadi intinya itu kalau Mbak Barika itu ingin fokus ke kuliahnya. Biar apa? Biar ya kuliahnya fokus, enggak sulit bagi waktu. Campur-campur kesulitan bagi waktu, dan juga Mbak Ayang ini berpegang teguh sama yang emang udah dia patok dari awal. Gitu. Kalau Mbak Alia dia karena ya mondok itu tetap penting. Buktinya aja dia bertekad untuk sampai menemukan suami itu ya. Jadi mungkin ada teman-teman di rumah mungkin ya ini mungkin akan viral lagi beberapa tahun ke depan. gitu mungkin gini aja Mbak, ketika kamu udah wayahe menikah tapi kok belum dapat jodoh, nanti soal ke kiainya. bukan soal ke kiainya, upload lagi ya video ini. Promosi. Kayak pernah ngomong ini lo dulu gitu. Dan sekarang udah wayahnya nih gitu. Gitu. Janganlah. Enggak, bercanda. Ya, bercanda, jadi guys, intinya itu biar kebiasaan-kebiasaan baiknya ketika Mbak Alia Khol itu di pondok itu akan selalu terbawa dan jadi kebiasaan sampai besok, sampai punya suami, sampai punya anak, sampai punya cucu dan sampai besok gitu ya. Keren banget kalian. Semuanya kayak gitu. Sebenarnya Tadi hostnya nanyain kita mulu nih guys ya. Tanyain balik kok. Ya wajar kan saya hostnya. Oh iya, bener juga. Apa ini ngode lagi? Maksudnya kemarin udah ada yang ngode juga. Katanya dia suka. Kalau yang kemarin tuh bilang suka public speaking, bla 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 gitu. Nah ini nih satunya. Bentar. Oh iya. Bentar aku lah. Oh iya. Saya belum persiapkan Anda jadi host. Iya. Gitu ya. Sekarang udah ada lagi yang ngode dengan mau ngasih pertanyaan ke hostnya gitu katanya. Kan saya hostnya, jadi saya wajar nanya-nanya kalian. Ya, iya sih, ya bener sih. Tapi ya gimana ya? Ini biar beda gitu daripada yang lain. Jadi kita yang nanya gitu. Oh gitu. Iya. Iya boleh. Nah gini. Ya udah, perjalanannya kok bisa dari Aceh sampai jadi host di Salafiyah. Itu panjang banget loh. Kalau diceritain ini podcastnya sampai part 55 sekian. Nanti jadi hostnya panjang. Ini gantian guys. Jangan. Saya yang capek ceritanya. Oke. Serius ini, mau tanya beneran enggak? Iya beneran. Apa pertanyaan itu tadi? Iya. Terus kok bisa bagi waktunya aja deh, kan ini juga hostnya nyantri juga kuliah ya. Nah, ngabdi juga nih. Itu bagi waktunya gimana tuh? Jadi pertanyaannya yang mana dulu? Oh ya udah yang saperam aja. Kok bisa dari Sabang sampai? Kok bisanya itu karena jadi memang kalau saya, jadi ini kita tukar
ini anunya attention dulu ya. Kita Yes. ini tuker peran sebentar. Nanti hostnya aku. Oke deh. Terusnya mereka berdua. Oh iya, berdua. Oh iya, Masa ha-ha. sendiri doang. Iya. Dia dari tadi selalu mau mempromosikan diri sendiri terus ini. Aduh. Gitu ya. Yaudah, ini saya jawab ya. Iya. Saya kenapa kok bisa kepikiran dari Aceh bisa sampai ke sini gitu ya? Karena memang sebelumnya itu saya emang punya cita-cita pengen mondok dari kecil. Oh gitu. Gitu. Tapi kan ini sebenarnya kalau dihitung di As-Salafiyah itu yang dari luar Jawa itu banyak Banget. termasuk juga yang dari Aceh ya. Yang dari Aceh itu ada beberapa juga kerabat gitu. Dan ada salah satu kakak saya, kakak sepupu itu yang dari kecil tuh emang deket banget. Ya karena deket banget terus dia tuh akhirnya kan kesini mondok kesini ketika MTS-nya, berarti MTS-nya udah di sini gitu. Ya saya tuh saya ngerasa ditinggalin. Oh gitu. Masa Gitu. ditinggalin. Awalnya karena itu, karena ngerasa ditinggalin, terus akhirnya saya memutuskan, Umi aku juga mau mondok gitu. Tapi pada suatu ketika ada satu hal yang bikin Umi saya tuh nggak tega kayak kamu SMP-nya di rumah aja dulu deh. Nanti kalau MA baru boleh mondok gitu. Nah akhirnya baru bisa kesampean, terus akhirnya baru bisa mondok ketika MA. Ya akhirnya ya bisa lah saya sampai ke sini gitu. Terus udah sampai dari Aceh sampai ke sininya kayak gitu sih ceritanya. Kok bisa jadi hostnya podcast ini gitu. Oh, kalau itu dimulai dari kan memang hobi saya, bukan hobi kayak Passion. ya iya. Kayak memang menyadari kalau saya tuh orangnya banyak omong dan suka ngomong gitu kan ya. Dan biar kemampuan ngomong saya lebih terasa gitu kan, memang saya juga ngelatih sama misal jadi MC, jadi apa gitu. Dan mungkin karena saya sering tampil jadi MC atau jadi apa kayak moderator segala Iya. macam, mungkin oleh karena itu tim kreatif memanggil saya untuk jadi host gitu. Juga udah terkenal ya dia Safia. Jadinya ya sebenarnya sama-sama belajar aja. Jadi kan kita sama namanya juga di pondok kan. Iya. Di pondok. Jadi apa-apa itu ya saya belum punya pengalaman jadi host ya, saya ini juga jadi host dengan belajar juga, ini lagi belajar juga jadi host gitu. Gitu. Saya baru aja belajar, tapi yang mau gantiin udah ada orang dua. Gitu. Gitu guys. Gitu. Jadi ceritanya kayak gitu. Kalau gimana kok sampai saya bisa jadi host di sini. Terus apa lagi? Apalagi ya? Ngapain apa lagi? Gimana bagi waktunya antara kuliah sama mondok sama ngaji gitu? Ngaji, mondok ya ngaji. Iya, kuliah dari bagi kuliahnya sama ngajinya. Oh, Kan kalau untuk riuh banget gitu ya. iya, sebenarnya juga saya mikir-mikir sebelum kuliah. Kan pertamanya kan mirip banget sama kekhawatirannya Mbak Ayang. Karena sebelumnya mikir kayak takutnya nanti kuliahnya malah nggak fokus gitu kan. Gitu. Terus nanti takutnya malah intinya nggak bisa memanage waktu gitu. Tapi saya itu dinasehatin juga kan sama abis saya kayak kamu tujuanmu awal itu sebenarnya apa? Kan kita kan melakukan dua hal nih. Dua hal itu mau dilakuinnya kayak mondok sambil kuliah atau kuliah sambil mondok. Nah, gitu. Dari kan itu udah beda ya. Iya. Jadi kelihatan yang lebih difokusin itu yang mana. Soalnya kalau saya sendiri itu saya ngerasa ketika saya benar-benar mau diimbangin itu nggak bisa. Oh gitu. Bukan nggak bisa sih, kalau saya sulit. Nah, gitu. Jadinya saya lebih memantapkan ke yang mondok disambi kuliah gitu. Karena ya gimana pun ceritanya ya akhirat utama ya. Iya. Ya gitulah. Terus akhirnya dengan kayak gitu mungkin karena ya barokah kiai, ridhoni kiai dan punyai segala macam ya itu juga membantu banget. Itu sangat-sangat membantu. Jadinya ketika saya benar-benar fokus ke ngaji, fokus ke ini itu yang namanya kuliah Kebantu. itu ke bawah. Jadi benar-benar Lancar. jalur langit itu Iya, jalur langit. lebih fatut gitu. Oh, berarti bener nyata ya guys ya. Benar Jalur nyata. langit Jadi itu kalian bener-bener itu ada. jangan kayak menyepelekan yang namanya doa atau yang namanya ridho dari orang tua atau guru-guru ya. Karena itu bener-bener di aku itu bener-bener power banget gitu. Aku yang sebelumnya bingung nih. Soalnya kalau aku juga mikirnya kita di zaman sekarang kalau nggak kuliah mau jadi apa coba? Iya, benar. Meskipun ya mesti banyak terobosan lain kayak kita kerja dengan serius nanti kita juga bakal jadi orang gitu kan.
Tapi kalau kita nggak memadai diri kita sendiri, nggak naikin value kita sendiri dengan berkuliah gitu kan, kita ya ketinggalan sama yang lainnya gitu. Tapi ya itu tadi, dengan tetap bukan memberatkan, dengan tetap memberatkan, memfokuskan ke ngaji dan mondok dan ngabdi itu tadi ya, alhamdulillahnya kuliahnya terbantu seperti itu. Gitu guys. Jadi benar-benar nyata banget ya, ternyata jalur langit itu benar-benar ada kayak gitu. Nggak ada tanding. Tapi hostnya sendiri suka organisasi nggak sih? Makin kemana-mana pertanyaannya ini. Iya. Nanti soalnya ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Oh ya boleh. Ini podcast sampai besok juga nggak apa-apa. Apa ya? Organisasi saya suka organisasi. Nah, kalau misalkan nyantri itu bisa nggak sih sama organisasi? Bisa itu sebenarnya tergantung orangnya. Oh, tergantung orang. Iya. Tergantung orangnya. Kan tadi juga udah saya bilang, saya lebih memberatkan diri saya ke pondok. Ya, kalau diibaratkan juga pondok itu kan ya dalamnya juga udah ada organisasinya juga kan. Iya, gitu. Jadi yang namanya organisasi kan nggak harus ada di lingkungan formal gitu. Bener. Ya, Perkumpulan kayak gitu kan ya bisa kita, kan yang namanya kan kita latihan untuk bermasyarakat biasanya gitu. Jadinya ya semua tuh kayak udah terjatah, udah ada jatahnya sendiri-sendiri segini gitu. Jadi mau diserobot-serobot gitu emang udah takarannya segitu, mau digimanain lagi gitu. Bener banget ya guys ya. Seperti itu. Kayak gitu. Wah, bermanfaat sekali nih ya buat kalian yang masih bingung mau kuliah atau wah gak jadi beneran. Aduh, mohon maaf, aku tidak bisa menjaga image. Oke, kayak gitu. Ya, lanjutin. Buat kalian yang masih bingung, kenapa mondok itu penting dan dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau misalkan jadi intinya kalau kita bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kenapa milih satu gitu ya. Terus juga kalau misalkan jadi kalau kita mementingkan yang akhirat, nanti yang dunia juga kebantu gitu ya. Iya benar. Jadi ketika ya kan semuanya kan kembali kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah gitu. Jadi kita bergantung pada Allah itu semua akan terbantu dengan sangat-sangat mudahnya. Seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut milih, jangan takut kayak aku takut nggak bisa ngelakuin ini padahal kamu belum nyoba gitu kan. Itu kan kayak hal yang ngapain, sia-sia gitu loh, ngapain gitu. Kalau kamu itu bener-bener aku tuh pengen banget gini tapi kamu nggak berani nyoba gitu kan, itu tuh sia-sia banget. Coba selagi masih muda. Kalau bisa dua-duanya kenapa cuma satu gitu kan? Gitu. Ini contohnya ya, berhasil mondok sama kuliah. Amin ya Allah, hostnya. amin. Semoga berhasil. Amin. Semoga mondoknya juga lama. Amin. Sampai ketemu suaminya. Amin gitu ya. Nah gitu. Okay. Sebenarnya kalau mau diceritain ini panjang banget lagi. Kayak ini bener. Kalau mau diceritain juga bener-bener sampai subuh kayaknya juga nggak habis. Sampai subuh, sampai part selanjutnya juga. Jadi mungkin ya nggak tahu sih ya, nanti akhirnya akan ada apa kayak satu segmen khusus untuk membahas yang kayak tadi ceritanya Mbak Alia Dea itu, atau nanti membahas saya dengan Mbak Alia Dea yang menjadi hostnya mungkin kan ya. Jadinya mungkin kalau kalian penasaran ya selalu dipantau aja YouTube As-Salafiyah kan, YouTube As-Salafiyah, video-video YouTube As-Salafiyah itu selalu dipantau karena ya itu tadi kita kan selalu menghadirkan hal-hal yang unik, menarik, kreatif gitu. Benar banget. Dan jangan lupa kalian juga selalu pantau media sosial lainnya As-Salafiyah. Apalagi sekarang kan juga sedang penerimaan santriwan-santriwati baru. Jadi kalian yang benar-benar bingung pengen cari tempat mondok yang bisa kuliah, yang bisa include semuanya, ya As-Salafiyah adalah tempat yang tepat gitu. Gitu ya guys. Jadinya selalu pantau media sosial As-Salafiyah. Kita punya berapa sih media sosial? Ada 3. Emang ya? 3 apa 4? Berapa? Ada YouTube, TikTok, IG, udah Facebook 3. ada. Facebook ada. Ada kan ya? Ada. Terus web juga ada. Oh iya, ada web juga ya. 5. Kamu jangan lupa, gimana sih kamu? Dia harus di training lagi kalau mau jadi host. Gitu ya. Jadi jangan lupa selalu dipantau media sosialnya As-Salafiyah karena kita akan selalu update hal-hal yang menarik dan mendidik, insya Allah.
Amin. Amin. Tangan dulu dong. Yeay, terima kasih banyak untuk Mbak Alia Dea dan Sama-sama. Mbak Maaf Rika. nggak bisa cerita. Oh iya, ini malah pertanyaan wajib untuk kalian itu belum ada loh. Apa tuh? Apa tuh? Iya, kesan pesan kalian. Selama mondok Iya boleh. banyak banget. Kalau kesannya banyak banget. Pertama, bisa bikin ngomong. Kenapa aku bisa bikin ngomong? Dulu aku kelas 9 SMP itu kalau ada tamu tuh lari guys. Jadi nggak berani ada tamu tuh lari sampai ditarik sama bapakku. Kedua, banyak relasi. Wah, sosok anak mati ya ada relasi. Tapi bener banget karena itu bener-bener bisa memperbanyak teman juga. Ketiga, latihan bermasyarakat. Itu kesannya kayak gitu selama. Terus pesannya buat teman-teman yang masih bingung mau mondok atau enggak, mau lebih penting kuliah atau penting banget. Ayo mondok di As-Salafiyah, malah promosi. Tak apa. Malah bagus. Udah, lanjut Mbak Ayang. Kalau dari aku pentingnya mondok itu juga apa? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama kayak Mbak Alia Kol. Terus Alia juga aja, simple. Mbak Alia aja. di pondok itu juga apa? Bisa Masa memperbaiki skill juga ya. akhlak kita juga guys. Terus juga melatih Skill kita ya. skill kita. Karena Ayah kan juga SMK, jadi mesti skillnya lebih ya daripada yang MA. Ya, semuanya punya proporsinya masing-masing. Oh iya, malah ngapain? Iya. Padahal tadi kita udah mau di closing, tapi saya malah lupa. Apakah posisi host ini akan digantikan oleh Mbak Alia? Enggak, ini kembali lagi ke hostnya ya, ke host yang sebenarnya. Udah, jadi terima kasih banyak untuk Mbak Alia sama Mbak Ayang. Mbak Ayang kan, aku jadi nyaman loh manggil Ayang. Aduh, gitu ya. Terima kasih banyak. Jangan kapok untuk mungkin ya besok kita undang lagi ya. Jangan kapok untuk hadir di podcast As-Salafiyah. Boleh antri ya tapi. Antri. Gitu ya. Ya, terima kasih sekali ya. Mungkin untuk podcast pada pertemuan kali ini kita akhiri. Jangan lupa like, comment, share, Sabrek. share dan subscribe channel YouTube As-Salafiyah ya. Ya udah. Kita akhiri. Ayo salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana. Oh, kesana. Dadah. Sampai jumpa di Podcast podcast As-Salafiyah selanjutnya. yang selanjutnya.